Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Data Warehousing A akan menjelaskan tugas akhir kami yaitu mereview jurnal. Next. Adapun judul dari jurnal yang kami review adalah Perancangan dan Implementasi Data Warehouse Penjualan dalam Studi Kasus Northwind Sample Database. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya Biramaya Harsi Maharani dengan NIM 2061 dan saya Dinia Hidayati dengan NIM akhiran 2072. Next. Adapun outline dari jurnal yang kami review itu meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Data warehouse adalah gudang data yang di dalamnya menyimpan berbagai macam informasi, baik dari yang struktur hingga tidak terstruktur. Data warehouse pertama kali dikenalkan oleh William Harvey Inman di tahun 1990 sebagai sekumpulan data yang memiliki 6 sifat atau karakteristik. Next. Yang berupa yang pertama adalah subject oriented, yaitu berorientasi pada subjek, di mana data yang disusun ini hanya data menurut subjek yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada integrated atau terintegrasi, yaitu adanya keterkaitan antar subsistem. Kemudian yang ketiga ada proses oriented, yaitu berorientasi pada proses, yaitu pendekatan yang fokus pada proses atau cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada time variant, yaitu seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Kemudian yang kelima adalah dapat diakses dengan mudah, dan terakhir itu ada bersifat non-volatil, yaitu mampu melakukan manipulasi data pada bagian akses dan load data saja. Dengan adanya data warehouse ini, data historis pada suatu usaha dapat diolah menjadi suatu informasi yang membantu pemilik toko untuk mengambil keputusan terkait pengadaan stok barang pada suatu produk dan tumpukan produk di gudang bisa dihindari. Next. Pengumpulan. Next.
Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan dengan cara sekunder. Tahapannya meliputi studi literatur untuk mendapatkan teori sebagai acuan pembuatan penelitian. Kemudian ada OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP sendiri merupakan sebuah sistem atau teknologi yang digunakan untuk melakukan visualisasi data dalam representasi yang berbeda-beda dan dapat digunakan untuk mendukung proses analisis data. Data pada OLAP ini disimpan dalam basis data multidimensi. Jika pada basis data relasional terdiri dari 2 dimensi, maka pada basis data multidimensi ini terdiri dari banyak dimensi yang dapat dipisahkan oleh OLAP menjadi beberapa sub-atribut. Next. Adapun 3 atribut data dari multidimensi ini adalah dimensi sendiri atau dimension, yang berarti suatu atribut yang ditinjau. Kemudian yang kedua adalah pengukuran atau measurement, adalah besaran yang dapat diukur mengacu pada irisan antara dimensi yang ditinjau. Kemudian ada calculation atau kalkulasi atau hasil pengukuran, yang berarti adalah nilai dari measurement itu sendiri. Next. Nah, di dalam OLAP itu terdiri dari beberapa operasi yang bisa dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah roll up, di mana roll up ini digunakan untuk menaikkan tingkat hierarki konsep data, yang berarti semakin naik hierarki konsep data itu, maka data yang disajikan akan semakin ringkas. Sebaliknya, ada juga operasi namanya drill down, di mana operasi drill down ini merupakan operasi yang digunakan untuk menurunkan tingkat hierarki konsep data. Jadi, semakin turun hierarki konsep datanya, maka data yang disajikan akan semakin rinci atau detail. Kemudian ada operasi slice and dice. Jadi operasi slice ini memilih satu dimensi dari data multidimensi. Sedangkan untuk yang dice ini memilih 2 dimensi atau lebih dimensi dari data multidimensi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada operasi pivot. Operasi pivot itu merupakan operasi visualisasi data dengan cara memutar koordinat data yang digunakan untuk menyediakan tampilan data dalam representasi yang berbeda. Next. Nine step desain metodologi, atau yang biasa dikenal sebagai 9 step
imbal ini merupakan metode perancangan yang digunakan pada penelitian ini. Pengertiannya sendiri ini merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat data warehouse. Metode ini dicetuskan oleh Ralph Kimball dan menjadi salah satu metode yang banyak dipakai untuk membuat data warehouse. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next step apa? Baik, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai 9-step design methodology. Jadi 9-step design methodology itu diantaranya yang pertama ada analyze di sini, yaitu analisis kebutuhan informasi pada perancangan data warehouse untuk prediksi penjualan produk menggunakan data dari Northwind Sample Database yang di dalamnya berisi format produk, pelanggan, kategori produk, supplier produk, dan data transaksi pelanggan. Selanjutnya, yang kedua ada choose proses, yaitu penentuan subjek dari masalah yang sedang dihadapi. Dimana dalam studi kasus ini digunakan untuk menentukan proses bisnis dari perusahaan yang ingin membangun data warehouse. Proses bisnis yang terjadi pada penelitian ini meliputi penjualan produk atau ekspor produk dan pembelian produk atau impor produk. Lalu yang ketiga ada choose grain, di mana grain merupakan data dari tabel fakta yang dapat dianalisis. Memilih grain berarti menentukan apa yang direpresentasikan oleh record dalam tabel fakta. Berdasarkan proses bisnis yang ditentukan, grain yang dipilih pada penelitian ini adalah quantity produk atau jumlah produk yang dibeli customer. Selanjutnya yang keempat ada identity and confirm dimension. Identifikasi dimensi dengan detail untuk mendeskripsikan sesuatu, di mana mengidentifikasi dan memilih dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi, maka tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta meliputi yang pertama ada dimensi customer. Dimensi customer merupakan dimensi customer merupakan customer yang melakukan pembelian produk.
Green yang berhubungan dengan dimensi ini adalah customer yang melakukan pembelian produk. Selanjutnya yang kedua ada dimensi produk. Dimensi produk merupakan produk yang tersedia di Northwind Sample Database. Green yang berhubungan dengan dimensi ini adalah jumlah produk yang dibeli. Selanjutnya yang ketiga ada dimensi order. Dimensi order merupakan data transaksi yang tersimpan dalam database, di mana green yang berhubungan dengan dimensi ini adalah jumlah transaksi yang terjadi. Selanjutnya untuk step metodologi yang kelima ada choosing fact. Choosing fact yaitu memilih tabel fakta berdasarkan green yang sudah ditentukan sebelumnya. Masing-masing fakta memiliki data yang dapat dihitung untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik, atau diagram. Selanjutnya yang keenam, yaitu store pre-calculation in fact table. Setelah fakta-fakta itu dipilih, masing-masing fakta tersebut harus dikaji lagi untuk menentukan adanya peluang yang digunakan sebagai perhitungan. Agregasi pada tabel fakta penjualan adalah total jumlah produk yang dibeli berdasarkan waktu, yaitu hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya untuk pre-calculation yang ada dalam tabel fakta, yaitu revenue dari penjualan. Jadi store pre-calculation in fact table itu adalah pengajian ulang tentang tabel fakta. Selanjutnya yang ketujuh yaitu rounding out the dimension table, di mana pada tahap ini bertujuan untuk melengkapi atribut yang ada dalam masing-masing tabel dimensi. Pada tabel dimensi yang sebelumnya telah ditentukan, masing-masing tabel dimensi memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi customer. Pada dimensi customer ini berisi file, size, dan keterangan. Untuk filenya ada 7, yaitu customer, company name, contact file, city, region, dan country. Size dan tipe datanya yaitu kebanyakan varchar dan customer, dan hanya customer yang integer. Dan berikut keterangannya. Selanjutnya yang kedua ada di tabel dimensi produk, di mana dimensi produk memiliki kurang lebih 10 file dan size yang beragam. Ada varchar, integer, dan tiny integer, serta ada double. Dan berikut keterangannya. Selanjutnya yang ketiga ada dimensi order, di mana dimensi order memiliki kurang lebih juga 10 field. Selanjutnya size-nya juga sama, ada varchar, integer, double, dan di sini ada datetime juga. Dan berikut keterangannya. Lalu lanjut untuk
9 step metodologi yang ke-8 yaitu choose duration, di mana choose duration of database bertujuan untuk memilih durasi waktu yang digunakan dalam perancangan data warehouse yang akan dibangun. Dalam studi kasus ini, durasi waktu yang digunakan selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun kurang lebih 3 tahun, yaitu dari tahun 1996 sampai 1998. Dan untuk 9 step metodologi yang terakhir yaitu changing dimension, yaitu track slowly. Changing dimension ini atribut yang terdapat pada tabel dimensi bisa saja mengalami perubahan secara dinamis. Perubahan yang terjadi bisa disebabkan karena adanya proses ETL pada database penelitian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ETL. Ada 4, yaitu extraction, transform, cleansing, dan loading. Di sini untuk extraction. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai proses ETL dulu. Proses ETL yaitu merupakan proses integrasi data dari berbagai sumber data untuk menghasilkan sudut pandang tunggal terhadap semua data yang diintegrasikan tersebut. Pada aktivitas ini terdapat tahapan proses yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu extraction, yaitu pemilahan dan pengambilan data dari satu atau lebih sumber data. Selanjutnya, yang kedua ada cleansing, yaitu pembersihan data untuk meyakinkan validitas data tersebut, kualitas dan konsistensi antar data serta penghilangan duplikasi data, sehingga data tersebut dapat benar-benar bersih sebelum dilakukannya proses transform seperti itu. Selanjutnya ada transformation, yaitu penyesuaian data apabila terjadi integrasi data dari beberapa sumber agar sesuai dengan target data warehouse. Dan yang terakhir ada loading, yaitu pemuatan data atau memuat data ke dalam target data warehouse. Baik, di sini adalah gambaran proses ETL pada tabel dimensi. Di sini ada tabel dimensi order dan tabel dimensi customer. Jadi di sini pada tabel dimensi order, dari proses ekstrak, selanjutnya di cleansing, selanjutnya masuk ke proses transform, dan di sini terjadi loading ya, di mana setelah transform itu akan diproses. Jadi jangka proses waktunya itu yang dinamakan dengan loading hingga muncullah tabel dimensi order itu.
Selanjutnya juga sama pada tabel dimensi customer, juga melalui proses yang sama, yaitu ekstrak dulu. Selanjutnya proses cleansing. Selanjutnya ada proses transform ke revenue. Selanjutnya ada proses loading hingga bisa mendapatkan efek penjualan. Baik, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang sudah saya dan rekan saya bawakan di sini. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis, desain, dan implementasi data warehouse penjualan pada Nordwind Sample Database, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dengan cara sekunder dengan tahapan studi literatur untuk mendapatkan teori sebagai acuan pembuatan penelitian dan untuk data yang diujikan menggunakan Nordwind Sample Database yang didapatkan dari situs Yugabyte DB. Selanjutnya yang kedua yaitu proses integrasi data warehouse menggunakan konsep ETL dengan bantuan Pentaho Data Integration. Yang ketiga yaitu setelah melakukan integrasi data, analisis dilakukan dengan menggunakan query untuk mendapatkan informasi dari database data warehouse yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu desain dan implementasi data warehouse yang telah dilakukan dapat membantu dapat membantu perusahaan dalam proses pencarian data dan pengambilan keputusan yang terkait dengan penjualan dan pemasok produk. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.